Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kembali di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, dan orang-orang yang mencintai sunnah beliau hingga akhir zaman. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kemarin di pekan yang lalu kita sudah membahas makna syafaat. Kemudian kalau tidak salah kita juga sudah membahas apa yang sudah dibahas. Apa yang mulai dibahas? Syafaatul uzma. Syafaatul uzma. Masih ingat ceritanya syafaatul uzma? Manusia ketika dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan kemarin kan sudah ceritakan, mereka datang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar cepat hisabnya dipercepat. Mereka datang kepada Nabi siapa pertama? Datang kepada Nabi Adam. Kemudian Nabi Adam memberikan alasan beliau. Apa alasan Nabi Adam? Yang ingat? Makan buah apa? Makan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disuruh datang kepada Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Kemudian Nabi Nuh ini apa kesalahan beliau? Pernah memberi ajab. Berdoa ya? Oh, berdoa kadang. Ya, berdoa. Ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan apa? Keburukan lah kepada kaumnya. Kemudian datang kepada Nabi Musa alaihi salatu wasalam. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Membunuh ya, tidak sengaja. Kemudian datang kepada Nabi Isa alaihi salatu wasalam. Nabi Isa memberikan uzur enggak? Beliau tidak komen itu ya. Langsung beliau suruh kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan oleh Nabi? Ini ada bapak nih, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim belum tadi kan? Nabi Ibrahim apa? Yang 3 kali berdusta siapa? 3 kali berdusta. Mereka ini disebut dengan apa? Ulul azmi minar rusul. Rasul pertama kita Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Rasul terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faidah daripada syafaatul uzma? Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat ini khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam?
untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di hadapan seluruh manusia. Apalagi faedah kemarin? Tidak ada ya? Bis. Kedudukan yang paling terpuji. Kedudukan yang paling terpuji. Maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji. Baik. Jadi syafaatul uzma ini adalah syafaat yang khusus untuk siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang kedua yaitu syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua ini syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi para penghuni surga agar mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah syafaat Nabi. Ini masih kita berbicara tentang apa? Syafaat yang khusus hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak Allah berikan kepada yang lainnya. Ini khusus untuk Nabi kita Muhammad SAW. Ya, syafaat Nabi Muhammad SAW bagi para penghuni surga agar mereka diizinkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang pertama kali membuka kunci pintu surga adalah siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jadi para calon penghuni surga tidak akan memasukinya, maksudnya tidak akan memasuki surga kecuali melalui syafaat Nabi Muhammad SAW. Beliau menyampaikan syafaat ini di sisi rohnya untuk mereka sehingga mereka diizinkan masuk ke dalam surga. Jadi syafaat bagi orang-orang yang akan masuk ke dalam surga untuk masuk ke dalam surga. Itu syafaat yang kedua. Yang ketiga, syafaat Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan peringanan azab. Syafaat Nabi Muhammad SAW berkenaan dengan peringanan azab dari neraka terhadap paman beliau, yakni siapa? Abu Thalib. Ya, Abu Thalib. Ini tidak tahu di besar. Soalnya bukan file PDF ya. Coba kita baca sedikit untuk faedah. Paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantaranya adalah Hamzah Al-Abbas. Ini paman-paman Nabi SAW. Saya mau tanya, Abu Jahal itu keluarga Nabi bukan? Siapa Nabi? Mu'inah. Sama Mu'inah dengan paman sih. Ini perhatikan, ini faidah. Terkadang dakwah ini, dakwah yang mulia ini, dakwah yang hak ini, penentangannya itu muncul dari orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ada anaknya paham, ayahnya tidak paham. Ada ayahnya paham, pamannya tidak paham. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu tidak pandai berdakwah, kurang hebat dakwah beliau sehingga paman-paman beliau itu tidak masuk dalam agama Islam semuanya? Jawabannya tidak. Ini masalah hidayah. Kalau ada bicara tentang hidayah itu taufik, itu murni hanya Allah Subhanahu wa taala yang memilikinya. Allah yang mampu menggerakkan hati manusia. Nah ini. Nah, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah Hamzah Al-Abbas. Kemudian Abu Thalib, Abu Lahab, ya, Az-Zubair, Abul Ka'bah. Ya, ini banyak sekali paman-paman beliau.
Di antara yang kita bahas ini adalah siapa? Abu Thalib. Baik, cerita tentang kematian Abu Thalib. Kenapa Rasulullah SAW kaitannya dengan syafaat yang diberikan khusus kepada paman beliau? Karena paman Nabi SAW ini beliau sangat luar biasa sekali membantu Nabi SAW walaupun beliau tidak masuk ke dalam agama Islam. Jadi kalau ada orang-orang yang ingin membunuh Nabi SAW, ada orang-orang yang ingin jahat kepada Nabi SAW, beliau adalah orang yang paling terdepan untuk membela siapa? Rasulullah SAW. Walaupun akhirnya beliau tidak masuk ke dalam agama Islam. Makanya dengan sebab kekafiran beliau yang agak ringan daripada yang lain, ya, bahkan Nabi SAW itu meminta kepada Allah agar diampuni, tapi ditolak. Kenapa? Karena beliau masih orang musyrik. Tolak. Yang diterima hanya apa? Diringankan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi masih tetap dalam neraka. Lagi diringankan saja. An Ibnu Musayyab an abihi anna Abu Thalib lamma hadarat al-wafatu dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Ibnu Musayyab, dari ayahnya, anna Abu Thalib, sungguhnya Abu Thalib, Abi Thalib sama ya. Kalau yang dah belajar nahwu ini tidak ada bedanya. Ini karena dia posisi di dalam jumlah saja. Yang posisi dia dalam jumlah. Anna Abu Thalib. Apa i'rabnya nih, Bang? Iya, apa posisinya sebagai apa? Isim anna. Isim anna. Tanda nasabnya dengan apa nih? Tanda nasabnya dengan apa nih? Dengan alif. Kenapa? Asmaul khamsah. Wa huwa mudhaf. Jangan lupa itu. Nah, ujian nahwu ya. Nah, kalau Thalibin, ini kan Aba Thalibin. Apa i'rabnya Thalibin? Mudhafun ilaih. Hukumnya majrur. Tanda jarnya dengan kasroh. Karena dia isim mufrad. Ambi'am belajar nahwu itu gampang kan? Deh. Baik. Jadi kalau dibaca Aba Thalib, dibaca Abi Thalib, dibaca Abu Thalib sama, tidak ada bedanya. Maka ada yang mulai nama Aba Abdullah, salah. Namanya salah, Aba Abdullah, salah dia. Harusnya apa? Aba. Kalau di awal itu bukan Aba, Abu yang benar. Abu Abdillahi, ya. Abu itu mubtada, ya kan? Ya, Abdillah itu mudhafun ilaihi. Biarlah pokoknya. Jadi Ibnu Musayyab dari ayahnya ia berkata, ketika menjelang wafatnya Abu Thalib atau Abu Thalib atau Abi Thalib, ya, dakhala alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW masuk. Ya, Nabi SAW masuk ketika mau wafat, dah sakratul maut. Mau apa ya? Sakratul maut. Wa indahu Abu Jahal. Ini kawannya. Di sisinya ada Abu Jahal. Aja boleh yang lepas ya. Tidak akan dilepas ya sampai yang mati ditunggu. Biar sama-sama apa ya? Sesat. Biar sama-sama ada kawannya masuk ke dalam. Coba mantap kalau orang minum arak, kawannya mati ditunggu ya kan, mati sampai dia tuh. Tapi suruh nyolat tidak bisa. Yang lain juga nyolat. Saya ada satu dengar pendapat yang agak nyeleneh gitu ya di YouTube. Ada orang dia habis nge-lab,
atau pakai narkoba. Pakai apa ya? Narkoba. Kemudian tabrak mobil, mati kafir kata dia. Benar salah? Itu gelarnya doktor, Pak. Tidak perlu saya sebutkan namanya. Itu gelarnya apa? Doktor. Pemahamannya kacau seperti itu. Orang habis sama lah, oke lah, minum arak ke dia, habis berzinah ke dia, mabuk ke dia, setelah itu ke jalan, tabrak mobil, mati kafir? Hah? Ini kacau, pemahamannya salah, ini keliru, Pak. Enggak, Pak, dia enggak kafir, Pak. Memang dia terjatuh ke dalam dosa besar. Orang gantung diri, sering saya ditanya tuh, Pak, pernah kejadian kan? Gantung diri, mati kafir kah? Enggak, disolatkan dia, disolatkan. Orangnya disolatkan, dikafankan, dikuburkan sebagaimana kaum muslimin yang lainnya. Dia masih muslim. Ya betul, dia melakukan perbuatan dosa besar, tapi dosa yang dia lakukan tidak menyebabkan dia sampai kufur. Beda kalau orang dukun, lagi berdukun mati, iya mati kafir. Lagi berdukun, ya ini memang benar-benar dukun yang memang dia ada kerjasama dengan apa? Jin, memberikan persembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, nah itu. Ai ammi qul la ilaha illallah. Diperhatikan, ini sunnah kan? Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah. Ini kalimat yang akan jadi hujahku nanti di hadapan Allah. Faqala Abu Jahal, kemudian Abu Jahal berkata, ini sama nih tadi ini. Qala Abu Jahlin, sama nya. Abu Jahlin sama mudhaf fa'il dengan mudhafun ilaih. Wa Abdullah ibnu Abi Umayyah, ya Abu Talib, targhabuna an millati Abdul Muttalib. Nih, pantau Pak, keindahan bahasa Arab. Lapat targhabu an artinya benci. Kalau targhabu fi artinya cinta. Beda tipis ya. Pakai an dengan fi beda maknanya. Kalau kita katakan raghiba an, berarti artinya benci. Sebagaimana hadis Nabi SAW, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak cinta kepada sunnahku, maksudnya benci, falaysa minni, maka dia bukan termasuk golonganku. Kalau targhabu an artinya benci. Kamu udah tidak suka apa dengan agama nenek moyang kita, katanya. Kemudian falam yazalu yukallimani hatta qala akhiru syai' kallamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Dia terus begitu. Falam yazala itu artinya dia terus menerus ngomong begitu. Dengan siapa? Dengan Abu Thalib tersebut, agar dia tidak meninggalkan agama nenek moyangnya. Sampai kalimat terakhir yang keluar dari lisannya itu apa? Masih tetap mengikuti agama nenek moyangnya. Ini fanatik terhadap nenek moyang, hati-hati. Ya, fanatik terhadap agama nenek moyang. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam unha anhu. Saya benar-benar akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun untuk siapa? Untuk pamannya. Kata beliau, malam unha anhu, selama aku belum dilarang, dikidah. Fanazalat, kemudian turunlah ayat dari Allah Subhanahu wa taala, ma kana linabi walladzina amanu, tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman, an yastaghfiru lil musyrikin, minta ampun untuk orang-orang yang musyrik. Tidak boleh kita minta ampun agar mereka dimasukkan ke dalam surga, ampunilah dia, tidak boleh, dilarang.
Ya, walau kanu uli kurba min ba'di tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Walaupun mereka itu adalah orang-orang yang paling dekat dengan kita. Ya, di sini ada beberapa faedah ya. Kawan itu luar biasa. Ya, kawan itu luar biasa. Bahkan dalam hadis kata Nabi SAW apa? Almaru ala dini khalili. Seorang itu dilihat dengan siapa dia berkawan. Ya, kalau kawan dia baik, insya Allah baik. Kalau kawan dia buruk, insya Allah buruk. Sebab, nah ini kita lanjutkan ya. Sebab kadar kekafiran Abu Thalib ini ringan disebabkan pembelaannya kepada Nabi. Dia masih tetap kafir memang, tapi agak ringan daripada yang lain karena ada pembelaan dia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ia mendapatkan azab neraka yang paling ringan. Azab neraka yang paling ringan. Kenapa dia dapat azab neraka yang paling ringan? Karena dapat syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan syafaat terhadap pamannya Abu Thalib, kemudian Allah mengeluarkannya dari dasar neraka. Karena asalnya dia kafir, asalnya sebenarnya di dasar neraka, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena sebab syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkannya dari dasar neraka kepada permukaannya, kemudian otaknya mendidih. Itu azab neraka yang paling ringan. Terompah sandal kaki kita ditopuk ke neraka, kemudian otak kita mendidih. Kalau mau cari yang lebih ringan daripada itu, azab neraka udah nasi lagi. Ini yang paling ringan. Ya. Jadi syafaat ini hanya untuk meringankan azab saja. Untuk meringankan azab, tidak keluar dari azab neraka itu. Cuman diringankan saja. Ini sebagaimana keterangan dalam hadis sahih yang diriwayatkan dari sahabat Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ia pernah menyampaikan, wahai Rasulullah, apakah dirimu memberi sesuatu manfaat kepada Abu Thalib? Nabi SAW bertanya, apakah ia pernah menyampaikan, wahai Rasulullah, apakah dirimu memberi sesuatu manfaat kepada Abu Thalib? Sungguh ia dulu melindungimu dan benar-benar membelamu. Apa yang kau berikan kepada pamanmu? Ada yang nanya dengan Nabi SAW. Yang dapat kau talau dengan paman itu apa? Dulu masih hidup membela, walaupun dia tidak masuk ke dalam agama Islam. Maka Nabi SAW menjawab, kata beliau, na'am, huwa fi dakhdahin minan nari. Ini perhatikan sabda Nabi SAW. Iya benar, kata Nabi SAW, dia benar di permukaan neraka. Nabi ditanya, apa yang kamu bisa lakukan untuk menolong siapa? Pamannya. Oh, diangkat ke dasar neraka, permukaan neraka. Kata Nabi SAW, walaula ana lakana fi darki asfali minan nar. Kata Nabi SAW, kalau bukan karena diriku, kalau bukan karena syafaatku, kata Nabi, niscaya dia akan berada di kerak api neraka yang paling bawah. Ya, itu syafaat Nabi SAW. Ini khusus yang tidak diberikan kepada selain Nabi Muhammad SAW. Tadi yang pertama itu syafaatul uzma, yang kedua ini syafaat meringankan adab pamannya dari dasar api neraka pun diangkat sampai ke permukaan. Jadi ketiga syafaat di atas adalah khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Ada tiga nih. Ada tiga. Pertama syafaatul uzma, yang khusus untuk Nabi. Yang kedua syafaat Nabi Muhammad SAW bagi para penghuni surga, diberi syafaat untuk masuk ke dalam surga. Yang ketiga syafaat kepada paman beliau Abu Thalib. Itu tiga, ingat. Ini syafaat yang tiga itu khusus hanya untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan di sini jelaskan ya. Jadi ketiga syafaat di atas adalah khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Adapun syafaat yang lain, ada 3 syafaat lagi yang dimiliki oleh Nabi. Nabi juga punya, tapi tidak khusus. Kalau khusus itu hanya Nabi saja. Dan yang selain beliau, baik itu para Nabi, kemudian orang-orang soleh, kemudian anak-anak yang soleh memberikan syafaat kepada orang tuanya, para syuhada, orang yang mati syahid, orang yang perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka bisa memberikan syafaat kepada keluarga mereka maupun yang selain mereka. Yang keempat, syafaat berkenaan dengan penaikan derajat suatu kaum dari para penghuni surga. Surga ini kan dia bertingkat-tingkat derajatnya, Pak. Ya, surga ini dia bertingkat-tingkat. Ya, yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Idza sa'altum," ya, kalau kalian mau minta, fas'alu firdaus al-a'la, maka mintalah surga yang paling tinggi, karena di situ nanti tempatnya para nabi dan rasul. Bertingkat-tingkat. Udah masuk ke dalam surga, dapat syafaat dari Nabi SAW, diangkat derajatnya di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan syafaat ini suatu kaum dari penghuni surga akan naik derajatnya, naik level. Udah masuk ke dalam surga, levelnya dinaik lagi karena ada syafaat Nabi SAW. Itu yang keempat. Yang kelima, syafaat berkenaan dengan suatu kaum, nah ini yang berhak masuk neraka. Syafaat yang berkenaan dengan suatu kaum yang berhak masuk neraka disebabkan karena maksiat mereka, akan tetapi mereka diberikan syafaat kelima ini sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Ini perhatikan, saya ulangi, syafaat berkenaan dengan suatu kaum yang berhak, dia sebenarnya orang dah berhak masuk ke dalam neraka. Kalau udah hisab segala macam, memang jatahnya dah masuk ke dalam neraka, disebabkan karena maksiat yang dia lakukan. Akan tetapi mereka diberikan syafaat yang kelima ini sehingga tidak masuk ke dalam neraka. Kemudian Allah masukkan ke dalam surga. Asalnya vonisnya masuk neraka, dapat syafaat, kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang berapa, Pak? Yang kelima. Yang keenam, syafaat berkenaan dengan suatu kaum yang dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dikeluarkan darinya disebabkan adanya syafaat. Beda yang atasnya. Kalau yang tadi yang atas apa ya? Vonisnya aja. Vonisnya masuk ke dalam neraka. Karena syafaat tidak jadi masuk neraka, masuk ke dalam surga. Kalau yang ini beda, ya udah masuk ke dalam neraka, sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka. Ada syafaat, dikeluarkan, ya, dikeluarkan dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketiga yang terakhir tadi ini dimiliki juga oleh selain Nabi SAW. Kalau yang khusus hanya Nabi tadi, yang atas 3 uti aja. Syafaatul uzma, syafaat masuk ke dalam surga, kemudian untuk pamannya Abu Thalib, itu yang khusus. Kalau yang terakhir yang kita baca ini, selain daripada Nabi juga bisa memberikan syafaat. Adapun 2 syafaat terakhir, nih. Apa yang terakhir dan 2 itu kan? Yang satu vonis neraka, yang satu sudah masuk, yang satu tidak jadi, yang satu dikeluarkan. Yang 2 uti ya. Diingkari oleh sekte Khawarij. Karena Khawarij itu mereka mengingkari
mereka mengatakan bahwasanya pelaku dosa besar itu kekal dalam neraka. Kata Khawarij itu pelaku dosa besar kekal dalam neraka. Maksudnya selain daripada syirik. Selain dari syirik. Kalau syirik sepakat ya. Kalau syirik itu sepakat iya. Seorang yang jatuh ke dalam perbuatan syirik besar tidak akan keluar dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini adalah maksiat besar, zina, minum khamar, pakai narkoba, tadi kan berzina, kemudian mati tadi itu. Ini kan mereka meninggal dunia dalam keadaan membawa dosa besar. Kalau menurut orang Khawarij itu mereka tidak akan keluar dari neraka. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak. Mereka punya peluang untuk keluar dari api neraka sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah mau adab mereka, Allah mau adab mereka, Allah adab. Allah mau ampuni, Allah ampuni. Adapun dua syafaat terakhir di atas diingkari oleh sekte Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini kelompok apa, Pak? Ini nama kelompok yang sesat dinisbatkan kepada apa? Pernah saya sampaikan, kelompok yang menyimpang itu ada kalanya dia dinisbatkan kepada pendirinya, ada kalanya dinisbatkan kepada perbuatannya. Al-Mu'tazilah ini dia nisbatkan kepada apa? Kalau Mu'tazilah ini nama manusia atau nama perbuatan? Perbuatan. Nama perbuatan. Menyesatkan diri. Kapan terjadi ini? Muridnya Hasan Al-Basri kan? Namanya siapa? Wasil bin Atha. Wasil bin Atha ini beliau bermajelis dengan Hasan Al-Basri. Kemudian i'tizal, keluar dari majelisnya karena beliau menolak sifat Allah Subhanahu wa taala. Keluar, namanya ya'tazil. Isim fa'ilnya disebut dengan Mu'tazil. Nama kelompoknya disebut dengan Mu'tazilah. Jadi ini nama kelompok yang disebutkan kepada perbuatan Wasil bin Atha ketika dia keluar dari majelis syekhnya itu. Siapa itu? Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini seorang tabi'in. Ya, Hasan Al-Basri seorang apa? Tabi'in. Syafaat kelima dan syafaat keenam, jadi mereka mengingkari adanya syafaat bagi orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Kata mereka kalau tamat nama anak mungkin bisa keluar lagi. Ya, tidak mungkin bisa keluar lagi. Kalau dalam hadis-hadis selama masih punya iman, tidak terjatuh ke dalam kekufuran, keluar dia nanti, walaupun nanti diajak dulu dalam api neraka. Ingat kita cerita orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga, kan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam neraka, diadab sampai hangus tubuhnya kan, dalam keadaan kemudian keluar dari neraka, kemudian dia masuk ke dalam surga. Ini bukti bahwasanya seorang muslim mukmin yang masih punya iman walaupun sebesar biji darah sekalipun, kalau dia tidak melakukan syirik besar, tidak menyembah selain Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap masih ada peluang untuk masuk ke dalam surga. Milih yang mana? Syahul yang ya sampai. Kalau suruh milih itu milih yang 70.000 yang masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Ya, 70.000 masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Mereka mengingkari adanya syafaat bagi orang yang berhak masuk neraka supaya tidak memasukinya. Orang yang telah masuk neraka maka ia tidak dapat keluar darinya. Ini kata siapa nih? Kata orang-orang Khawarij. Sebab sekte Khawarij atau kelompok Khawarij ini dan sekte Mu'tazilah berpandangan bahwa orang yang bermaksiat itu sudah kafir. Buat nak pemahaman itu, Pak?
Berat pemahamannya. Masa maksiat sedikit lalu kafir? Ya, maksudnya di sini adalah maksiat besar menurut mereka. Seperti zina tadi kan, dosa-dosa besar. Ya. Dan ia pun kekal di neraka, kekal dalam neraka, kata mereka ya. Maka tidak ada syafaat bagi mereka. Kalau udah tamat neraka, tidak ada lagi yang namanya ditalau, kata Sida. Ini tentunya pemahaman yang keliru. Karena mereka mengingkari dalil-dalil atau nas-nas syariat yang berkenaan dengan dikeluarkannya orang-orang yang bermaksiat dari jurang neraka. Seorang itu tidak mungkin dia bisa lolos dari namanya perbuatan dosa dan maksiat. Mungkin tidak pelaku maksiat tapi dia bertauhid? Sangat mungkin. Dia maksiat tapi bertauhid, mungkin tidak? Mungkin. Walaupun ketika dia melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut, tauhidnya tidak hilang seluruhnya, imannya tidak hilang seluruhnya. Kalau imannya hilang seluruhnya, berarti dia kafir, berarti orang kafir, berarti betul tidak? Orang yang berzina, minum khamar, selama dia tidak meyakini bahwasanya itu halal, dia yakin itu haram, walaupun lagi melakukannya, masih muslim dia. Ya masih apa? Kecuali dia meyakini kehalalannya. Ya, oh kata dia mudah, zina halal, kata yang mudah, yakin dia halal, bisa kufur kita. Ya, bisa kufur. Padahal nas-nas tersebut adalah statusnya mutawatir. Apa mutawatir ngomongnya? Apa mutawatir? Para sahabat itu ketika meriwayatkan hadis tersebut, tidak mungkin mereka berdusta. Sepakat. Maka ahlu sunnah mengingkari sekte-sekte. Ahlu sunnah mengingkari pemahaman-pemahaman yang seperti itu, yang menyebutkan bahwasanya pelaku dosa besar, maksudnya selain daripada syirik, ketika masuk neraka tidak bisa keluar dari neraka. Ini pemahaman yang keliru. Serta menilai mereka sebagai ahli bid'ah. Ini ahli bid'ah yang sebenarnya ini. Seperti Khawarij, kemudian Mu'tazilah, kemudian Syiah, kemudian Rafidhah. Ya. Nah, telah valid bahwasanya Nabi SAW menyampaikan 4 syafaat. Nah, ini 4 syafaat terhadap para ahli maksiat. Ada syafaatnya, ahli maksiat itu ada syafaatnya. Yang menghuni neraka. Setiap kali syafaat Allah memberikan batasannya dan Allah keluarkan mereka dengan ciri khas tertentu. Ya. Hadis Nabi SAW, akhrij man kana fi qalbihi misqalu syairatin min imanin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, keluarkan siapa saja yang di hatinya masih ada keimanan walaupun hanya sebesar biji gandum. So dikeluar dari neraka. Ini hadis-hadis yang sahih. Walaupun dia pelaku maksiat. Dengan catatan ini bukan dosa besar syirik. Ya, kalau syirik itu innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya Allah, kalau syirik itu kalau pelakunya tidak taubat sebelum dia meninggal dunia, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia kekal dalam api neraka, tidak bisa keluar. Nah, itu pelaku syirik besar. Juga dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhrij man kana fi qalbihi mithqalu burratin min iman. Jerawat itu apa ya? Ini jerawat ini benda yang kecil intinya. Sama dengan surah apa yang menjelaskan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Pokoknya intinya sesuatu yang kecil begitu. Nah, apalah namanya, biji sawi kah, partikel kah, debu kah, sama mirip-mirip apa?
Ya, sel kah apa namanya begitu. Paling halus semua. Hah? Jadi ini banyak ya hadis-hadis di sini yang menyebutkan bahwasanya pelaku maksiat yang mereka masih memiliki iman dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, berlakunya hal ini dikarenakan perbuatan maksiat itu meskipun banyak dan besar sekalipun. Meskipun maksiatnya banyak, kemudian apa? Besar. Tidak menyirnakan keimanan, ini syaratnya. Tidak sampai menghilangkan keimanan. Akan tetapi melemahkannya. Melemahkan iman saja. Tidak sampai membuat imannya hilang secara keseluruhan. Sampai tidak tersisa lagi melainkan sesuatu yang lebih kecil daripada biji sawi. Ya kan? Namun tidak menyirnakan sama sekali, sebab hanya kufur akbar. Kufur besar ini yang membuat iman hilang seluruhnya sampai ke akar-akarnya. Kufur akbar. Kufur dibagi menjadi berapa, Pak? Ada pembagiannya enggak kufur? Ada kufur akbar, ada kufur asghar. Ya, kufur akbar jelas ya, apa contohnya? Syirik besar. Kalau asghar, coba Anda mau bertanya, kufur asghar apa contohnya? Kufur asghar. Kufur asghar itu contohnya lafaz-lafaz yang ada kufurnya, tapi maksudnya bukan kufur akbar. Contohnya apa ya? Ayat tentang syukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Apa kata Allah? La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, maka akan ditambah nikmatnya. Kemudian wa la in kafartum, kalau kalian kufur, maksudnya kufur apa? Kufur nikmat. Maksudnya apa di sini? Kufur nikmat, bukan kufur yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wala in kafartum inna adzabil lasyadid. Sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Nifaq akbar. Kufur ada kufur besar, ada kufur kecil. Munafik ada munafik yang besar, ada munafik yang kecil. Ada munafik akbar, ada munafik asghar. Kalau munafik yang besar, pura-pura masuk Islam, tapi dia membenci Islam. Artinya tidak suka dengan Islam. Artinya dia membuat makar untuk menghancurkan Islam. Pura-pura masuk ke dalam agama Islam. Ini namanya apa? Nifaqul akbar. Ini yang disebutkan oleh Nabi SAW. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, innal munafiqin fid darki asfali minan nar. Ini nifak besar nih. Sungguhnya orang-orang munafik ini keraknya api neraka. Maksudnya nifak akbar. Yang kedua, nifak asghar, yang tidak mengeluarkan dari Islam. Idza haddasa kadziba, kalau ngomong ngempo. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji dia ingkar. Wa idza mesti berjanji. Wa idza wa'ada akhlafa, wa idza kalau dia diberi amanah, dia berkhianat. Ini namanya apa namanya? Nifaq asghar. Fasik juga sama. Ada fasik akbar, ada fasik asghar. Ya, di dalam surah As-Sajdah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik tempatnya di neraka. Ini fasik apa nih? Fasik akbar. Apa ayatnya? Surah Sajadah, wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu, ketika mereka ingin keluar, ayakhruju minha u'idu fiha, kemudian ketika anak keluar topuk lagi ke dalam. Wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka, dzuqul adab, rasakan adab yang telah kalian dustakan dulu. Apa ya ayat itu?
Wa ammal ladzina fasaqu fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqul adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Maka rasakanlah adab yang kalian dustakan. Zalim juga sama, ini banyak nih lafadznya saya garis nih. Ya, ada zalim yang kecil, ada zalim yang besar. Zalim yang kecil apa contohnya? Kezaliman yang kecil. Meletakkan sesuatu. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kan ketika sahabat dengar ayat itu apa yang mereka lakukan? Orang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kata mereka apa ya? Ya Rasulullah, man lam yudlam nafsahu, siapa yang tidak menzalimi diri mereka sendiri? Maksiat zalim, berbuat dosa zalim. Kata mereka, tidak mungkin kami lepas zalim. Padahal zalim ini maksud bukan itu kan? Yang dimaksud adalah apa? Kesyirikan. Ya, jadi maksiat biasa itu disebut apa ya? Kezaliman juga, menzalimi diri sendiri juga. Jam berapa yang masuk? 1 menit, sedikit lagi semua. Tadi disebutkan ya, di sini ada syirik besar, ada zalim akbar atau fasik besar yang dapat menyirnakan keimanan. Ini pantau nih. Ini perhatikan nih, syirik besar, zalim besar, fasik besar, nifak besar. Semuanya bisa menyirnakan keimanan. Terjatuh ke dalam hal-hal yang kita sebutkan ini bisa kufur, bisa menghilangkan yang namanya iman secara keseluruhan. Pelakunya keluar dari agama Islam. Nah ini dia yang besar-besar tadi. Inilah faktor yang dapat menghilangkan keimanan sama sekali dan tidak lagi tersisa sedikit pun. Adapun perbuatan maksiat maka bisa melemahkan kadar iman. Perbuatan maksiat itu melemahkan kadar iman. Makanya iman ini kan disebutkan apa? Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambah dengan taat, berkurang dengan maksiat. Dan meskipun banyak dan besar, sejatinya tidak membuat keimanan hilang sama sekali. Baik. Insyaallah kita lanjut dulu depan. Ada yang mau ditanyakan? Terkait dengan dukun tadi, Ustaz. Iya. Terkadang dukun itu kan tidak merasa itu berbuat syirik, Ustaz. Karena dia masih sholat. Dia meninggal sejak tidak melakukan begitu. Tapi dia dukun, sama tidak melakukan dia meninggal karena apa aja itu tadi, Ustaz, meninggal dalam ukuran tadi. Ini hampir mirip-mirip yang ditanyakan oleh Kang Undang kemarin. Kalau ada yang ingat tentang apa? Al-udzur bil jahal. Apakah orang yang terjatuh ke dalam kekufuran, terjatuh ke dalam kesyirikan, diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala? Diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan itu tapi dia tidak tahu begitu? Apa jawabannya kemarin? Masih ingat kan? Sama dengan orang datang ke kuburan, nyembah kuburan. Dengan pelaku apa tadi? Dukun tadi. Sama-sama melakukan syirik besar. Ya, sama-sama syirik besar. Wallahu a'lam, sebagian ulama menyebutkan bahwa saya harus hujahnya sampai dulu. Hujahnya. Ya, hujahnya harus apa? Sampai. Dan orang yang menyampaikan hujahnya memang harus benar-benar tahu kalau itu hujah. Wallahu a'lam. Ini berat memang permasalahan ini. Ini berkaitan dengan apa? Ar-udzur bil jahal. Dan sebagian kelompok salafiyin yang mereka tidak memberikan uzur kepada orang yang bodoh. Ya,
Lalu bagaimana dengan orang-orang zaman dulu? Lakukan kesyirikan, lakukan perdukunan, belum sampai hujah kepada mereka. Ya, belum sampai hujah kepada mereka. Orang-orang tua kita, apakah kita katakan mereka kafir? Itu jawabannya tidak. Ya, wallahu a'lam. Itu yang Anda tahu. Sebagian ulama besar kita menyebutkan ada uzur ketika orang itu tidak mengetahui, diberikan uzur karena kebodohan dia, karena ketidaktahuan dia. Tapi ini ada rinciannya juga, dia tidak tahunya karena apa? Itu ada rinciannya, bukan cuma hanya tidak tahu saja. Kalau memang dia tidak mau tahu, beda lagi ceritanya. Atau memang tidak mau tahu, gitu, tidak mau belajar, tidak mau bertanya, dan tidak mau keluar dari kesyirikannya itu, ini beda lagi ceritanya. Wallahu a'lam bishawab. Apa yang masalah syafaat yang selain daripada yang 3 di atas, yang 2 di bawah itu bisa dilakukan selain Nabi? Maksudnya apakah termasuk pernah mendengar yang akan lain ketika ada temannya masuk ke surga, temannya itu memberikan syafaat? Iya, itu maksudnya. Ada anak nanti bisa bantu orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya. Kemudian nanti ada orang yang mati syahid, membantu dan seterusnya. Itu bisa dilakukan oleh Nabi dan juga selain Nabi SAW. Makanya disebutkan di situ bukan khusus untuk Nabi, yang 3 setelahnya itu. Wallahu a'lam. Itu kan dalam hadis ceritakan ada sekelompok kawan-kawan yang masuk surga kan. Kemudian mereka mencari ke temannya dulu, mana kawanku yang dulu aku diisi. Tiba-tiba dalam neraka. Kemudian mereka mohon kepada Allah agar mengeluarkan kawannya tersebut dari neraka. Itu salah satu syafaat namanya. Salah satu syafaat orang-orang soleh. Syafaat orang soleh. Cukup ya? Cukup malam ini. Sambung lagi besok pagi sampai 6:30. Sambung lagi malam sampai jam 6 sampai jam 8. Itu doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.